Gugurnya prajurit TNI kini bertambah menjadi 4 orang. Keempat yang berhasil dievakuasi pada Rabu kemarin, termasuk jenazah Prato Miftahul Arifin yang jatuh di jurang sedalam 15 meter saat terjadi baku tembak. Sebelumnya, 20 prajurit terlibat dari baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dari 20 prajurit itu, 16 diantaranya berhasil selamat dan sadar, sementara 4 gugur. Jenazah dievakuasi pada Rabu 19 April sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur di helipad Lanut Yohanes Kabiau, Timika. Keempat prajurit yang gugur telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika. 4 prajurit ini gugur dalam tugasnya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philip yang disandra KKB. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelumnya menaikkan status operasi di daerah rawan Papua menjadi siaga tempur. Yudo mengatakan operasi terhadap KKB sudah tidak bisa dengan cara humanis, sebab aparat selalu menjadi korban atas kekejaman dan kebrutalan kelompok separatis teroris tersebut. Namun, di tengah kedukaan TNI, Amnesty International justru meminta Panglima TNI menghentikan operasi siaga tempur yang diputuskan. Dilansir dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid justru mendorong aparat keamanan mengutamakan upaya damai untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Menurutnya, pendekatan keamanan terbukti tidak menyelesaikan kekerasan di Papua, namun negara tak belajar dari pengalaman ini. Status siaga tempur dinilai sebagai keputusan yang berdampak besar. Status ini dinilai meningkatkan risiko keselamatan Kapten Philip dan warga sipil di Papua. Usman mengingatkan bahwa kondisi HAM di Papua sudah sangat mengkhawatirkan. Amnesty International Indonesia mencatat dalam 5 tahun terakhir, setidaknya 179 warga meninggal dalam puluhan kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro kemerdekaan Papua. Oleh karenanya, Amnesty International Indonesia menyayangkan langkah Panglima TNI meningkatkan status operasi militer di wilayah konflik Papua menjadi siaga tempur. Untuk mencegah potensi pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang lebih besar, TNI diharapkan segera menghentikan status tersebut.